Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di channel Gagal Sarjana. Nah, jadi sebenarnya di sini banyak ya teman kita yang bertanya tentang apa sih itu konten asli di Facebook ya. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang apa itu konten asli ya. Untuk di Facebook ini bagaimana sih sistemnya untuk sebuah konten asli itu seperti apa ya. Jadi di sini secara lebih jelasnya, jadi sebuah konten asli ya itu merupakan sebuah konten yang kita rekam dari HP kamera kita sendiri ya, bukan yang lewat download ataupun lewat yang lainnya ya. Jadi kalau kita sudah download itu sudah bukan konten asli. Jadi konten asli itu konten yang kita rekam dari HP kamera kita sendiri, kemudian juga kita editing sendiri ya. Maksudnya kita editing ya, misalkan kita editing tutorial, kita tambahkan untuk intronya, untuk video aslinya. Nah, itulah video konten asli ya. Artinya kita ya sebagai kreator video ini memang mengedit dari IP HP kita sendiri ya. Jadi seperti itu. Nah, itu secara lebih simpelnya seperti itu. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya. Di sini ada salah satu akun saya, 7.421 pengikut, jangkauan 125.000 dan juga konten terbitkan ini 128 ya. Nah, intinya di sini juga jangkauan sudah semakin naik dan ini target saya juga untuk reputasi akun teman-teman ya, sehingga untuk akun ini juga enggak saya share kemana-mana. Jadi saya hanya memfokuskan untuk rajin upload saja ya, karena keutamaan saya adalah, tujuan saya adalah monetisasi, dan yang kedua adalah tujuan saya agar reputasi saya tetap aman ya. Jadi dengan reputasi aman, akun kita bagus ya, untuk video kita menggunakan konten asli, maka biasanya monetisasi itu bisa datang sendiri ya. Bahkan ketika kita coba-coba buka menu monetisasi, nggak sengaja sudah ada monetisasi yang perlu disiapkan. Nah, biasanya seperti itu ya, ketika untuk akun kita itu aman, nggak ada pelanggaran ya. Nah, tetapi ketika kita reputasi akun sudah terkena pelanggaran, ya biasanya menunggu iklan in-stream saja, biasanya lama ya, sampai 2 minggu sampai 3 minggu hanya menunggu iklan in-stream. Karena ya prosesnya ya, untuk pihak Facebook itu akan mengecek untuk video-video kita ya, untuk akun kita apakah terkena pelanggaran atau tidak. Dan terkhusus untuk pelanggaran berat itu di bagian dari pelanggaran standar komunitas ya. Itu biasanya untuk ciri-cirinya, video kita dihapus secara langsung oleh Facebook dan kita nggak bisa menghapusnya. Nah, itu sebuah ciri-cirinya. Oke, jadi itu sekilas info saja. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bedah adalah apa sih itu konten asli di Facebook ya. Di sini perlu teman-teman ketahui. Jadi sebuah konten asli itu merupakan sebuah video yang kita rekam sendiri dari HP IP kita sendiri ya. Kemudian di sini tentunya tanpa melalui download ya. Jadi kalau sudah lewat download ya, itu bukan konten asli. Walaupun teman-teman sudah editing ya, misalkan kita ambil dari media sosial lain, kita potong-potong ya, kita potong-potong, kemudian kita edit, kita simpan, lalu kita upload, itu tetap akan terlihat itu tidak konten asli ya. Jadi kalau konten asli itu konten yang kita rekam sendiri ya. Nah, ini sebagai contoh simpelnya saja ya. Ketika nanti kita masuk ke bagian dari Facebook ini, nanti contoh besarnya ada sebagai produser ya, sebagai pemain. Nah, itu nanti ada bedanya ya. Nah, di sini karena di sini kita pembahasannya sebagai kreator, nah secara singkatnya saya perjelas bahwa konten asli itu memang konten yang kita rekam dari HP kamera kita sendiri, dari HP IP kita sendiri, bukan dari HP teman kita kirim ya, bukan dari HP teman lalu kita kirim ke HP kita. Itu sudah dalam kategori bukan konten asli. Jadi yang diharapkan dari Facebook, sebuah konten asli merupakan sebuah video ataupun postingan yang kita buat real dari HP kita sendiri ya. Misalkan kita rekam langsung ataupun kita editing, yang terpenting adalah dari kamera kita sendiri kita editing, itu tetap akan konten asli. Yang penting dari HP kamera kita sendiri. Itu secara singkatnya saja. Nah, secara lebih luas ya, untuk informasi tentang konten asli ini, teman-teman tinggal masuk ke Google Chrome. Nah, di sini teman-teman bisa masuk di bagian dari pedoman konten dengan keaslian terbatas ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan menemukan sebuah contoh dengan konten asli dengan varian yang lebih luas ya. Jadi panduan konten dengan keaslian terbatas terpisah dari kebijakan kekayaan intelektual yang tidak mengizinkan postingan konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Artinya ya, ketika konten tidak asli itu juga termasuk dalam kategori reupload, dan reupload itu bisa terjadi klaim hak cipta ataupun hak kekayaan intelektual ya. Jadi di sini banyak juga yang bertanya, apakah reupload diperbolehkan? Diperbolehkan teman-teman ya, reupload diperbolehkan di Facebook, tetapi
ya. Di sini kita nggak tahu untuk pemilik hak ciptanya itu memperbolehkan atau enggak. Jadi pemilik videonya itu memperbolehkan atau enggak. Nah, biasanya itu yang terjadi. Misalkan kita upload 2 atau 3 video lolos ya, 3-4 video belum tentu lolos ya, karena di sini ya seorang pemilik video bisa jadi mereka mendaftarkan videonya ke Rec Manager, sehingga ketika video mereka di-upload itu akan terlihat. Ketika mereka tidak menyetujui, mereka bisa mengklaim. Ketika mereka menyetujui, mereka bisa minta penghasilan ataupun berbagi penghasilan. Ya, ada yang namanya adalah Rec Manager untuk di Facebook ini. Nah, jadi ini sebuah konten asli. Ya, halaman dan profil menerima distribusi terbesar jika halaman dan profil tersebut sebagian besar berisi video yang direkam atau di-streamingkan oleh orang atau perusahaan produksi yang sama yang mempostingnya. Artinya ini masih dalam satu lingkungan dari, misalkan ya, ini sebuah perusahaan. Jadi itu masih bisa, misalkan pemainnya ya ataupun editingnya itu masih bisa boleh untuk mengupload videonya ya. Jadi selagi masih dalam kategori lingkungan di bagian dari perusahaan ini secara garis besarnya ini masih boleh memposting ya. Tujuan kami adalah untuk menghadiahi konten jenis ini dengan distribusi yang tinggi sehingga bisa mendapatkan monetisasi. Konten dianggap sebagai asli di semua halaman atau profil milik Anda. Contoh ya. Nah, ini sebagai contoh luasnya ya, episode baru, klip atau trailer acara yang dibuat oleh. Nah, di sini artinya oleh produsernya, pemainnya. Jadi nanti produsernya boleh mengupload, pemainnya boleh mengupload, dan juga jaringannya ini boleh mengupload. Artinya selagi masih ada ruang lingkup di area dari produser ini, dari pemainnya, dari jaringannya, ini masih diperbolehkan. Nah, inilah sebuah konten asli. Kemudian yang kedua adalah vlog kreator. Mungkin ini sudah nggak asing. Kita ngerekam sendiri, misalkan kita ngerekam sendiri lewat HP kita ngerekam ke pantai ataupun kita makan-makan ya. Ini sebuah konten asli. Jadi sebuah konten tidak asli itu adalah konten yang kita ambil melalui download ataupun lewat media sosial yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konten asli merupakan konten yang direkam oleh penerbit. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi kita sebagai kreator adalah kita penerbit. Nah, itulah konten yang dianggap asli untuk di Facebook ini. Jadi kita rekam, berarti kan kita penerbit ya. Kita merekam video, misalkan kita merekam untuk teman kita nih ya. Kita pakai HP kita. Nah, inilah kita sebagai penerbit ya. Kemudian liputan berita. Nah, ini untuk versinya sudah luas ya. Jadi berita, penyiar berita. Nah, artinya penyiar juga ketika masih dalam lingkup di beritanya, mereka masih bisa memposting untuk videonya. Jadi seperti itu. Ini hanyalah beberapa contoh. Jadi ini sebagai contoh yang lebih dipersingkat lagi ya. Jadi sebuah konten asli itu berarti sebuah video yang kita rekam dari HP kamera kita sendiri. Tentunya tanpa melalui proses download ataupun tanpa melalui proses dari media sosial lain yang coba kita ambil ataupun kita rekam layar, kita potong-potong. Nah, itu sudah bukan konten asli ya. Jadi konten asli itu yang sebagai simpelnya saja adalah dari HP kita sendiri, kita rekam sendiri. Kemudian hasil rekaman jika kita ingin tambahkan intro ya, itu masih dalam kategori konten asli karena di sini kita ngerekam sendiri ya. Nah, jadi dari IP HP kita sendiri. Nah, oke, jadi seperti itu saja sedikit informasinya. Semoga informasi bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.